Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Basri, NIM 091508022101, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Jusmantag SPD MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Di video kali ini, pembahasan yang kita akan bahas yaitu hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Definisi pendidikan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Yang kedua, perkembangan peserta didik, yaitu suatu tahapan perubahan seseorang peserta didik baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik yang saling berkesinambungan. Tujuan pendidikan bagi perkembangan peserta didik. Tujuannya yaitu menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, serta peserta didik yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Fungsi pendidikan bagi perkembangan peserta didik. Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat, membangun, mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingannya masyarakat umum. Peran pendidikan bagi perkembangan peserta didik di era globalisasi, yaitu memberikan bekal untuk para siswa agar mampu bersaing dengan dunia internasional dan mengajarkan kepada siswa untuk berpikir kreatif, serta sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik di kemudian hari. Pentingnya pendidikan bagi perkembangan peserta didik, yaitu dengan adanya pendidikan, peserta didik dapat meningkatkan kualitas diri serta mampu memberikan dan menuntun manusia menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, juga memupuk rasa tanggung jawab dan memberikan kesempatan yang lebih untuk mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki. Hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Adapun hubungan antara pendidik dan peserta didik relatif timbal balik dengan baik karena di saat guru melakukan penjelasan dan ada bagian yang tidak dimengerti, maka siswa akan balik bertanya untuk mengetahui materi yang dijelaskan. Yang lebih menarik lagi dengan adanya K13 membuat para perkembangan siswa-siswi lebih baik lagi dalam memperkembangkan keterampilannya dan tidak hanya di pengetahuan saja. Dimensi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Yang pertama, perkembangan fisik. Mencakup perubahan dalam tubuh termasuk di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik. Jadi, pendidikan itu harus memberikan suatu pembelajaran yang hidup agar dapat memfungsikan fisiknya seperti mendengarkan sebuah lagu atau cerita. Yang kedua, perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik ini sangat penting terutama dalam hal kecerdasan intelektual, sehingga psikomotor ini akan sangat efektif apabila proses pembelajarannya dilakukan di luar kelas, seperti outbound, karena melibatkan nilai kerja keras, mandiri, dan berpikir cepat. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Suatu hal yang sangat penting yang terutama dalam hal komunikasi, sehingga peserta didik diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dan mengolah serta mengungkapkan bahasa yang benar seperti pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, perkembangan kognitif.
sangat berkaitan dengan otak manusia atau melibatkan perubahan dalam pola pikir atau nalar. Dalam mengembangkan pola pikir, ini dilakukan dengan cara melatih peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaiannya terhadap berbagai hal, contohnya diskusi. Selanjutnya yang kelima yaitu perkembangan perilaku sosial. Perkembangan perilaku sosial merupakan cara berhubungan antar sesama. Proses belajar merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan sosial, sehingga dalam menyesuaikan diri terhadap norma, membentuk kesatuan saling berkomunikasi misalnya, bekerja sama dalam suatu diskusi dan saling mengeluarkan pendapat. Yang keenam, perkembangan moralitas. Sangat berkaitan dengan aturan mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Moral itu bagaimana cara kita bertutur kata dengan orang lain, dan yang sangat berpengaruh yaitu guru, orang tua, dan lingkungan. Yang ketujuh, perkembangan keagamaan. Berhubungan dengan kerohanian karena agama ini sangat berpengaruh dengan cara bagaimana anak bisa berakhlak dengan baik, karena agama itu mengajarkan bagaimana cara kita bisa hidup bersikap baik. Yang kedelapan atau yang terakhir, perkembangan emosional. Mengetahui perkembangan emosional seseorang yang masih sekolah dasar atau emosionalnya masih sangat labil, sehingga apabila seorang anak mengeluarkan semua emosionalnya terlalu berlebihan, itu akan sangat berpengaruh dalam perkembangannya, sehingga seorang pendidik membutuhkan pembelajaran yang membangun ikatan emosional dengan menciptakan kesenangan dalam belajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.